Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fariza. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman saya. Siapa nih namanya nih? Saya Rizky Armawan, mahasiswa ilmu komunikasi juga. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi rencana kegiatan edukasi dan kebijakan, yaitu tentang masalah protokol kesehatan di sekolah. Oke, untuk ini di sini kita akan apa ya? Menjelaskan yang pertama ada perencanaan, yaitu perencanaan ini terdiri dari 8 aspek. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan ketika rencana itu telah dibuat. Yang ketiga ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, ini ada bagian sesi 1 perencanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Hermawan. Silakan Rizky. Baik. Yang pertama dari perencanaan masalah ini ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang telah kami temukan ini berkenaan dengan apa yang dihadapi masyarakat secara langsung. Masalah atau isu yang menjadi perhatian publik di sini adalah ketika Kemendikbud menegaskan pembukaan sekolah di zona hijau. Namun ternyata masyarakat di sana masih kurang mematuhi protokol kesehatan. Bisa dilihat saat kembalinya belajar tatap muka, masih banyak sekolah yang pada praktiknya belum sesuai protokol kesehatan dan banyak pelajar yang masih tidak taat protokol kesehatan. Hal ini dapat menumbuhkan ancaman adanya klaster kembali di sekolah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tolok ukur analisa isu strategis. Nah, masalah tentang penerapan kegiatan normal kembali di zona hijau seperti kegiatan belajar mengajar merupakan isu yang termasuk relevan atau berhubungan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Karena masalah tentang pembukaan pelajaran kembali ini pasti ada masih tetap masalah yang dirasakan langsung seperti kurangnya pemahaman tentang protokol kesehatan tadi. Nah, analisa advokasi komunikasi di sini itu mengangkat mengenai kenyamanan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi sekolah yang seharusnya diharapkan bisa melakukan protokol kesehatan yang baik untuk kesehatan warga sekolah, terutama untuk para pelajar. Selanjutnya, kami ada pemanfaatan data. Data yang ditemukan perihal masalah sosial ini tentang pembukaan kembali sekolah di zona hijau ini dikumpulkan utamanya dari internet. Terdapat beberapa berita yang mengabarkan tentang bagaimana protokol kesehatan sekolah-sekolah di zona hijau masih juga bermasalah dan kurang terlaksana dengan baik. Ada juga berita tentang Kemendikbud yang telah membantu dengan merealisasikan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS ke rekening sekolah untuk mendukung sekolah tersebut menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan agar ini dapat digunakan secara fleksibel, utamanya untuk persiapan protokol kesehatan tadi, untuk keamanan satu warga sekolah. Nah, berita seperti ini itu yang dapat menjadi data untuk analisa bagaimana hal itu direalisasikan di lapangan atau sekolah-sekolah tersebut. Lalu ada tujuan advokasi. Di sini kami menggunakan prinsip SMART. Yang pertama, S itu spesifik. Spesifik di sini berarti perencanaan ditujukan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang telah melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM kembali. Lalu yang M ada measurable, yaitu perencanaan ini akan dipantau secara rutin selama pandemi berlangsung agar dapat terlihat apakah perencanaan ini mencapai target atau tidak sehingga dapat dipertimbangkan apakah rencana ini berlangsung secara baik atau tidak. Lalu yang A ada achievable, yaitu kami ingin mencapai tujuan yaitu mencegah terjadinya kluster COVID-19 di sekolah. Maka di sini kami akan berusaha agar sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas kebersihan dan kesehatan yang sesuai protokol. Lalu yang R ada relevan, yaitu perencanaan dan karir kami ini ditujukan kepada sekolah yang telah memulai kembali pembelajaran tatap muka atau PTM. Lalu yang T ada time based atau berdasarkan waktu. Ini kami jadi pelaksanaan itu sampai pandemi ini berakhir atau setidaknya kasus orang yang terkena COVID-19 ini menurun atau sampai tidak di belakang PPKM lagi. Nah, selanjutnya kami sudah melakukan identifikasi target hayat. Di sini kami
Halayaknya adalah warga sekolah di daerah zona hijau yang telah ditetapkan Kemendikbud untuk kami lakukan komunikasi advokasi nantinya. Nah, ini kami akan menyampaikan tentang kebijakan protokol kesehatan bagaimana bagusnya di sekolah itu pada awal pembukaannya. Sehingga sekolah-sekolah yang awal-awal buka pembelajaran tatap muka, terlebih di daerah zona hijau yang sudah dipilih Kemendikbud ini dapat meyakinkan para orang tua lewat komunikasi advokasi yang kami itu ini dengan praktik protokol kesehatan yang nyata. Sehingga orang tua dari mahasiswa tersebut juga tahu bagaimana protokol kesehatan yang kami ajarkan. Jadi juga bisa mengawasi siswa-siswi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT ini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama itu S, Strength atau kekuatan. Kekuatan kami di sini adalah pemerintah juga ikut memperhatikan fenomena ini. Jadi pemerintah dapat membantu lewat anggaran untuk melancarkan program komunikasi advokasi kami ini. Nah, selanjutnya ini ada W atau weakness ini, bantuan yang berikan kelemahan dari yang kami laksanakan ini, bantuannya itu diberikan harus melalui birokrasi, yang mana prosesnya ini lama. Lalu karena proses birokrasi ini kami tidak bisa memantau secara langsung, dan juga SDM-nya terbatas dan anggarannya juga terbatas untuk pelaksanaan program ini. Untuk O atau opportunities, kesempatan dari kami melakukan komunikasi advokasi ini adalah terlihat dari penurunan angka positif COVID-19 di kalangan pelajar ini semakin menurun. Dan juga kami berharap dengan angka positif COVID-19 turun dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya ada T atau threats ini, ancamannya itu bantuan yang diberikan pemerintah atau dari penyuluhan komunikasi advokasi kami ini disalahgunakan oleh staf atau pegawai sekolah. Lalu juga pelajar juga ada yang menganggap remeh dan tidak menaati protokol kesehatan. Ini sangat berbahaya karena bisa memengaruhi pelajar yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Rizky yang sudah menjelaskan dari tahap pertama sampai aspek pertama sampai aspek ketujuh gitu ya. Nah, ini di aspek ketujuh ada identifikasi peluang kerjasama. Yang pertama ini mengajak kelurahan dan kecamatan daerah sekolah untuk memantau program ini. Kenapa kelurahan dan kecamatan? Karena kelurahan sekolah itu kan masih masuk dalam daerah kelurahan ya, dan kecamatan juga bisa ikut membantu gitu untuk memantau program ini gitu, apakah ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kemudian ada mempublikasikan program ini menggunakan media internal pemerintahan seperti Humas Polri atau Humas Satgas COVID-19 atau akun media sosial Kemendikbud ya, dan juga media mainstream seperti Kompas atau Detik gitu, yang akan membantu pemerintah dalam mempublikasikan program ini agar para pelajar mengetahui program ini dan mengikuti protokol kesehatan gitu agar tidak terciptanya klaster di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya ada aspek terakhir, yaitu aspek terakhir dari perencanaan, yaitu agenda advokasi dan menyusun dokumen rencana strategi. Di sini yang pertama menurunkan humas polsek beserta satgas COVID-19 untuk kembali memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah SD sampai SMA agar terus mematuhi protokol kesehatan. Terus kemudian ada mengangkat perwakilan anggota OSIS sebagai duta protokol kesehatan untuk membantu sekolahnya dan mengingatkan teman-temannya untuk selalu menaati protokol kesehatan. Kemudian ada membuat flyer dan konten-konten menarik mengenai protokol kesehatan melalui media sosial Kemendikbud. Selanjutnya ada memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dalam bentuk alat-alat kebersihan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan untuk lingkungan sekolah. Dan ada program ini dilaksanakan selama pandemi berlangsung atau sampai PPKM ini selesai. Gitu. Oke, kita masuk ke tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan. Di sini melihat program atau strategi yang kita buat tadi, pelaksanaan yang kita lakukan ini masuk ke dalam birokrasi dan sosialisasi.
Pertama, memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dalam bentuk alat-alat kebersihan dan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan untuk sekolah. Hal ini dilakukan atau dilaksanakan diberikan selama 3 bulan sekali, yaitu produk yang dikirimkan ke sekolah-sekolah ini akan diberikan selama 3 bulan sekali gitu. Kemudian ada membuat flyer dan konten-konten menarik mengenai protokol kesehatan untuk mendorong berhasilnya program ini melalui media sosial Kemendikbud yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini untuk kontennya 3 konten per minggu gitu loh. Jadi selama seminggu itu harus ada 3 konten mengenai protokol kesehatan gitu untuk para pelajar gitu. Misalnya bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar gitu, atau cara mencuci tangan, yang hal yang seperti itu kan walaupun sudah diberikan sebelumnya harus diulang kembali agar para pelajar ini, terutama anak SD ya yang baru belajar gitu kan, mengerti gitu bagaimana cara memakai masker gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada menurunkan Humas Polsek beserta Satgas COVID-19 untuk kembali memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah SD sampai SMA agar terus mematuhi protokol kesehatan. Nah, hal ini dilakukan hanya untuk diberikan atau dikunjungi ke sekolah negeri saja gitu, dan dilakukannya sekali setiap sekolah atau hanya beberapa saja, tidak semuanya gitu. Karena seperti yang sudah dianalisa di bagian analisis SWOT, kita memang mempunyai anggaran, tetapi anggaran ini terbatas karena kita ini masih di dalam kondisi pandemi dan kondisi ekonomi kita masih memburuk lah dibanding kondisi normal. Kemudian juga SDM yang kita punya itu terbatas gitu loh, karena sekolah-sekolah ini kan tersebar luas gitu ya di berbagai lokasi. Jadi tidak semuanya bisa kita kunjungi dan kita datangi gitu loh dalam waktu yang sama. Gitu. Karena pastinya kita mempunyai kesibukan masing-masing gitu ya. Terus yang terakhir ada mengangkat perwakilan anggota OSIS sebagai duta protokol kesehatan untuk membantu sekolah dalam mengingatkan teman-temannya untuk selalu menaati protokol kesehatan. Oke, kemudian ada sesi ketiga yaitu melalui evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring ini yang pertama kita harus melakukan monitoring. Monitoring ini dilakukan untuk melihat apakah program ini berjalan atau tidak gitu loh. Monitoring ini dilakukan selama sebanyak 2 bulan sekali. Hal ini sudah dalam perhitungan bahwa kalau misalnya sebulan sekali kan masih belum terlihat gitu loh. Program ini berjalan atau tidak itu berarti belum kerasa. Nah, jadi 2 bulan sekali itu sudah jangka waktu yang cukup gitu untuk melihat perkembangan atau jalannya program ini. Kemudian ada sidang kan evaluasi besar-besaran untuk melihat hasil keseluruhan program apakah mencapai target dan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Ini akan dilakukan sebanyak 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan ya seperti yang tadi saya bilang untuk melihat apakah program ini atau strategi ini berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ada hambatan yang menghambat jalannya program ini atau strategi ini. Dan kita akan mengevaluasi hal tersebut agar kedepannya kita bisa melakukan sebuah revisi atau perombakan strategi baru agar strategi ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, itulah evaluasi yang monitoring yang akan dilakukan ketika perencanaan atau pelaksanaan ini sudah dilakukan. Oke, mungkin sekian itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.